Halo, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat terus ya dan tetap semangat. Kita jumpa lagi kali ini yaitu untuk membahas tentang manusia dan lingkungan dan dengan materi yaitu tentang otot. Setelah selesai pelajaran ini, diharapkan kalian bisa memahami tentang macam-macam otot, fungsi otot, dan ciri-ciri otot. Tapi sebelumnya, yuk kita lihat dulu gambar berikut. Pada gambar tersebut, ada seorang bapak yang sedang mencangkul sawahnya. Meskipun sudah tua, beliau masih sanggup untuk mencangkul, mengangkat cangkul yang begitu berat, dan otot kakinya pun masih kuat, berjalan di atas lumpur yang sangat pekat. Mengapa demikian? Karena beliau sejak muda itu sudah terbiasa melakukan pekerjaan tersebut. Nah, kita perlu tahu apa sih itu otot? Yuk, kita dengarkan penjelasan berikut. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang, otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia adalah pertama, untuk menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, untuk menggerakkan jantung, dan yang ketiga, untuk mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Berikutnya adalah macam-macam otot manusia. Otot manusia terdiri dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Apa sih yang dinamakan otot polos? Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos adalah: pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Kedua, bentuk dari otot polos adalah gelendong. Ketiga, terletak pada organ dalam. Keempat, mempunyai satu inti sel yang berada di tengah. Kelima, pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Kemudian selanjutnya, keenam, dipengaruhi oleh saraf otonom. Ketujuh, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Dan yang terakhir, tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Berikutnya adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik adalah: 1. Bentuk silindris dengan garis gelap terang. Kedua, melekat pada rangka. 3. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. Keempat, cepat dan mudah lelah. Kelima, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel.
Keenam, mempunyai pigmen dan mioglobin. Dan ketujuh, inti sel yang berada di tepi. Yang terakhir adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung adalah: pertama, otot jantung berbentuk silindris. Kedua, memiliki percabangan. Ketiga, otot jantung terletak pada jantung. Keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Kelima, bekerja tanpa kesadaran manusia. Dan yang terakhir, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat dan teruslah belajar dengan penuh semangat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.